Selamat bertemu kembali dengan saya di channel YouTube saya yang membahas soal-soal matematika dan fisika untuk tingkat SMP dan SMA. Kali ini saya akan membahas soal yang berkaitan dengan materi listrik statis, yaitu menentukan gaya resultan yang dialami oleh muatan 1 mikrokolom. Soal ini saya ambilkan dari pertanyaan siswa di grup Telegram dan akan saya coba bahas di video saya kali ini. Baik, untuk soalnya, dua muatan listrik Qi sama dengan 6 mikrokolom dan ini harusnya dan ya, dan Qb sama dengan 2 mikrokolom berjarak 6,0 cm satu sama lain. Bila muatan 1 mikrokolom diletakkan di tengah Qa dan Qb, maka resultan gaya yang dialami oleh muatan 1 mikrokolom adalah, kita gambarkan dulu ya, agar kita tahu maksud soalnya. Jadi ada dua muatan nih. Yang ini adalah muatan A, ya, QA. Yang ini adalah Qb. QA itu besarnya 6 mikrokolom. Berarti dia positif ya. 6 mikrokolom. Kemudian yang Qb-nya adalah negatif berarti nih. Ini adalah besarnya adalah 2 mikrokolom. Ini muatannya negatif. Kemudian diletakkan muatan yang ketiga nih, pas di tengah-tengah. Jadi jarak antara QA dan Qb itu adalah 6 cm. Nah, ada muatan ketiga. Dia diletakkan di tengah. Ini besarnya 1 mikrokolom gitu ya. Nah, karena dia positif ya. Ini tandanya positif. Karena ini nggak ada tanda negatifnya ya. 1 mikrokolomnya nggak ada tanda negatif, berarti artinya dia muatannya positif. Yang ditanyakan adalah gaya resultan yang dialami oleh muatan 1 mikrokolom. Nah, jadi kalau ada 3 muatan ya, maka ketiga muatan ini sebenarnya saling berinteraksi. Nah, karena yang ditanyakan adalah muatan yang gaya yang dialami oleh muatan yang ada di tengah, berarti nanti muatan yang di tengah ini dia berinteraksi dengan Qa dan juga berinteraksi dengan Qb. Nah, interaksinya apa? Kita lihat. Qa itu positif, sedangkan Qi yang ini itu juga positif. Berarti yang terjadi adalah gaya tolak menolak atau saling tolak menolak. Arahnya kemana? Berarti ke sana nih. Ini misalkan F1 gitu ya. Kemudian Qi dengan Qb itu juga saling berinteraksi. Yang ini positif, yang ini negatif. Berarti terjadi saling tarik menarik. Arahnya kemana? Arahnya ke kanan juga. Ini misalkan F2. Nah, kita lihat, karena dua gaya ini arahnya sama, yaitu sama-sama ke kanan, maka nanti gaya resultannya atau F resultannya itu menjadi F1 ditambah dengan F2. Jadi karena gaya interaksi antara Qi dengan Qa dan Qi dengan Qb itu gaya interaksinya dua-duanya ke kanan, maka nanti ditambahkan. Jadi kalau searah dia ditambahkan. Nah, F1 apa? F1 kan tadi interaksi antara Qa dengan Qi. Berarti nanti besar F1 adalah K ya. K Qa dikali dengan Qi per. Nah, ini kan R-nya karena di tengah-tengah, berarti R-nya sama nih. R yang di sini dengan R yang di sini sama. Nah, saya tulis aja R aja ya, R kuadrat. Kemudian ditambah dengan K Qb dengan Qi per R kuadrat. Nah, karena nanti nilai jadi biar kita lebih mudah menghitungnya ya, karena nilai K nya sama, kemudian R kuadratnya juga sama, serta Q nya sama ya, maka persamaannya bisa kita sederhanakan menjadi gini. K, Q, dan R kuadrat
kita keluarkan. Nah, kemudian ini kita keluarkan dari tanda kurung ya. Nah, kemudian tanda kurung berarti yang sisanya adalah QA plus QB. Berarti yang di dalam tanda kurung adalah QA dan QB. Nah, persamaannya menjadi lebih sederhana, lebih mudah kita menghitungnya ya. Kita tinggal masukkan aja nih. K-nya berapa? K-nya 9 kali 10 pangkat 9. Kemudian Q-nya kan tadi 1 mikro ya. Ini jadikan ke kolom. Jadi 1 mikro kolom. Kalau jadikan ke kolom berarti 10 pangkat negatif 6. Berarti ini kali 10 pangkat negatif 6. Per R-nya. R-nya kan 6 cm nih. Jadikan ke meter. Berarti 6 kali 10 pangkat negatif 2 meter. Kan dibagi 100 ya. Nanti ini, nah karena ini jaraknya ada pas di tengah, berarti dari sini ke sini 3 cm ya, 3 cm. Berarti dari sini ke sini juga 3 cm. Nah, berarti yang dirubah itu jadi 3 ya. 3 kali 10 pangkat min 2 di kuadrat. Kemudian kurung buka QA-nya sekarang. QA tadi 6 mikrokolom. Jadi 6 mikrokolom. Kalau dirubah ke kolom berarti 6 kali 10 pangkat negatif 6. Jadi 6 kali 10 pangkat negatif 6 ditambah dengan QB-nya sama ya. 2 kali 10 pangkat negatif 6. Ya. Nah, ini bisa ini kalau bilangan pangkat dengan basis yang sama, pangkatnya dikurangin ya. Berarti 6 dikurang 9 dikurang 6, ini pangkatnya jadi 3 ya. Nah, yang ini nanti ada 10 pangkat min 6, ini 10 pangkat min 6. Nanti bisa kita tulis gini, 9 10 pangkat 3. Jadi yang ini udah habis ya. Per 3 kuadrat 9, 10 pangkat min 2 dikuadratin 10 pangkat min 4. Nah, yang ini kan ada min 6, 10 pangkat min 6, 10 pangkat min 6 ya. Kita keluarkan aja dari kurung, tanda kurung. Nah, berarti yang di dalam tanda kurung adalah 6 ditambah 2. Nah, seperti ini ya. Nah, ini bisa dicoret ya. 9 dengan 9. Terus yang ini negatif, ini juga negatif ya. Bisa kita kurangin ya. Ini jadi negatif 2. Nah, ini pangkatnya dikurangin ya. Pangkatnya dikurangin, nanti jadinya 10 pangkat negatif 10 pangkat 1 ya. Nah, nggak usah ditulis ya. Dikali dengan ini tambah ini 8. Hasilnya sama dengan 80 Newton. Demikian penjelasan soal dari saya, pembahasan soal dari saya. Semoga kalian paham dengan apa yang sudah saya jelaskan. Jika masih ada yang belum paham atau belum mengerti, silahkan di replay atau diputar ulang videonya. Kemudian kalian tuliskan di kolom komentar di bagian mana dari penjelasan saya yang belum kalian paham. Saya akhiri, sampai ketemu lagi di pembahasan soal yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.